Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Apa kabar semuanya, anak-anak, adik-adik? Sehat? Ya, kita berjumpa lagi ya. Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian C. Menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Kemarin kita sudah mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Kemudian bagian B, kita sudah masuk menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Dan sekarang kita ke bagian C, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. 1. Menelaah struktur cerita fantasi. Nah, itu ada 3. Ada orientasi. Pertama, orientasi adalah awal dari sebuah cerita yang biasanya berisi pengenalan latar dan tokoh. Dia pengenalan di awal ya. Pada bagian ini pembaca dapat menemukan orang yang menjadi tokoh dalam teks serta waktu terjadinya suatu cerita dalam teks tersebut. Itu orientasi. Kedua, komplikasi. Di komplikasi ini adalah saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh utama dalam cerita hingga masalah memuncak. Jadi masalah awal sampai masalah di puncak. Dalam tahap komplikasi terjadi hubungan sebab akibat yang dapat menimbulkan konflik. Nanti ada contohnya ya. C atau bagian ketiga, resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah yang dihadapi tokoh. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Ya, endingnya entah bahagia atau haru ya. Jadi ada orientasi, komplikasi, resolusi. Itu struktur cerita fantasi. Ini ada contohnya yang Gajah Mada yang Ustadz suruh baca tadi. Nah, orientasi ini mengenalkan latar tokoh. Kalian sudah baca. Tokohnya ada Ardi, Handi, dan Dani. Terus latar tempatnya mereka ada di Candi Trowulan. Ini tokohnya, ini latar tempatnya ya. Nah, komplikasi, timbul masalah hingga masalah memuncak. Pertama, Handi minta tolong. Masalah pertama, dia jatuh ke dalam lubang. Dan kemudian teman-temannya menolong Dani dan Ardi. Sehingga mereka masalah selanjutnya mereka terbawa ke suatu tempat bertemu dengan Gajah Mada. Nah, tiba-tiba di hadapan mereka muncul laki-laki bertubuh kekar. Masalahnya makin menaik. Nah, mereka diberi 3 pertanyaan. Mereka pun menjawab, masih belum diterima oleh Gajah Mada. Dan Gajah Mada semakin mendekat. Dan bagian terakhir mereka menambahkan jawaban lagi agar dikembalikan ke tempat semula, yaitu mereka menjawab dengan jujur. Ada 3 juga, mereka masing-masing menjawab. Sudah dibaca juga kan, Handi, Ardi, dan Dani menjawab. Ini sudah di puncak ya. Nah, saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Dani bertutur dengan lancar. Akhirnya menuju ke resolusi. Resolusi penyelesaian masalah. Setelah mereka menjawab semua, mereka dikembalikan. Endingnya bahagia atau haru juga bisa jadi ya, bisa. Oke, ini salah satu contohnya. Berikutnya, pola pengembangan struktur cerita fantasi. Buka halaman 63. Di orientasi itu bisa dikembangkan lagi, dikembangkan menjadi 3. Pada bagian orientasi dikembangkan dengan menggunakan deskripsi latar, tempat ya, pengenalan tokoh dan pengenalan konflik. Masalahnya apa? Berikut ini masing-masing contoh dalam pengembangan bagian orientasi. Pertama, dikembangkan dari deskripsi latar ya, tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Itu ya latarnya. Kedua, dikembangkan dari pengenalan tokoh. Nah,
Alien, contohnya alien itu berhidung mancung dengan hidungnya yang menjulang. Tuh contoh pengenalan tokoh dikembangkan. Aliennya hidungnya mancung, yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Selanjutnya yang ketiga, dikembangkan dari pengenalan konflik. Tadi latar, tokoh, konflik ya, di orientasi ini dikembangkan. Kau harus membawanya kembali, Erja berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku menelitinya dan tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Konflik ya, masalah ya, kalau 12 jam tidak dikembalikan manusia purbanya akan mati. Jadi ada 3 tadi orientasi ini. Deskripsi latar, pengenalan tokoh, pengenalan konflik. Selanjutnya, itu kalau di buku ada di halaman 63. Selanjutnya, komplikasi. Pada bagian komplikasi dapat dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Nah, ada di komplikasi ini ada tokoh tambahan. Dengan mengubah latar, tempatnya berubah, misalnya dari Indonesia ke Jepang atau ke Jakarta. Serta dengan cara melompat pada zaman yang berbeda, ya bisa ke masa depan, bisa ke masa lalu. Nah, ini ada penjelasan dan contoh pengembangan bagian komplikasi. Dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Nih contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Jadi alien yang berukuran lebih besar, perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah, alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Muncul tokoh baru ya, alien besar. Kedua, dikembangkan dengan mengubah latar. Ini sudah dijelaskan tadi, ada 3 komplikasi ya. Tokoh lain, latar. Dikembangkan dengan mengubah latar. Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru muda kehijauan bergelombang berbuih. Gerakan air itu menandakan sedang ada yang terjadi di dunia samudra. Nah kan, air di samudra, air, laut, langsung berubah ke samudra. Aku ingin melihat warga bumi terluka karena pertempuran samudra. Ketiga, dikembangkan dengan melompat pada zaman yang berbeda, masa lampau atau masa depan. Contoh, di tengah saya asik mengamati candi, tiba-tiba bumi bergoncang dan bloom. Saya terdorong ke sebuah tempat kemilau yang serba kemasan. Nah, melompat pada zaman yang berbeda. Baunya harum dan indah, sebuah kerajaan megah ada di hadapanku. Nah, dia ke masa lalu atau berbeda zaman. Selanjutnya, resolusi. Pada bagian resolusi dapat dikembangkan dengan lompatan waktu, surprise, kejutan, sebab akibat yang unik. Berikut ini contoh pengembangan bagian resolusi. Yang pertama, ini masing-masing ada 3 ya. Dari orientasi, komplikasi, resolusi itu dikembangkan jadi ada 3. Masing-masing 3. Dikembangkan dengan lompatan waktu. 2 tahun kemudian, Parta telah sampai di galaksi Andromeda dan bertemu dengan Oji. Ia akhirnya menemukan saudaranya di planet yang berbeda. Perjalanannya tak sia-sia. Tadi zaman ya, cuman beda tempat. Kalau ini waktu. Terus, kedua, dikembangkan sebab akibat yang unik. Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah saya lakukan, pintu terbuka. Dan tanpa kuduga saya sudah berada di depan meja belajarku. Akhirnya Doni bisa kembali ke dunia asalnya. Nah, dikembangkan sebab akibat yang unik, yaitu dia setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yang pernah dilakukan, pintunya terbuka. Kalau contoh nyatanya Ashabul Kahfi ya. Tapi itu cerita nyata, bukan fantasi. Selanjutnya, dikembangkan dengan surprise, kejutan. Why Putri Candy menguap.
Putri terbangun dari 3 tahun tidur panjangnya.